Jadi 47 tahun yang lalu di gedung ini DPR gotong royong menerima kunjungan kehormatan yang mulia Sri Baginda Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Kini sejarah berulang kembali. Setelah hampir setengah abad, DPR RI kembali mendapat kehormatan dikunjungi oleh yang mulia Hodimal Haramayan Asy-Syarafain Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Atas nama seluruh anggota DPR RI dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan selamat datang di Indonesia, ahlan wa sahlan wa marhaban fi Indonesia. Sri Baginda, penjaga dua kota suci Islam, hadirin yang berbahagia. Kunjungan Sri Baginda ke Indonesia menandai babak baru hubungan Arab Saudi dan Indonesia, karena tidak hanya berlangsung di tingkat pemerintahan, melainkan juga terjalin hubungan persaudaraan yang erat antara Sri Baginda dengan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Dalam konteks itu, atas nama rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kemurahan hati Sri Baginda yang telah memulihkan kuota haji Indonesia sebesar 211.000 jemaah serta tambahan kuota 10.000 jemaah pada musim haji 2017 ini, sehingga seluruhnya berjumlah 221.000 jemaah. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, penambahan kuota tersebut sangat berarti bagi rakyat Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa di Indonesia, antrian untuk berhaji ada yang menunggu sampai 25 tahun. Bahkan ada yang wafat selama dalam masa penantian. Dan kami yakin teriring doa dan harapan seluruh rakyat Indonesia, Sri Baginda akan menambah lagi kuota lagi untuk umat Islam. Sri Baginda, penjaga dua kota suci Islam, hadirin sekalian yang saya hormati. Kunjungan yang sangat bersejarah ini mempunyai arti penting bagi persahabatan kedua negara. Jika 47 tahun yang lalu, kedua negara mempunyai pandangan dan sikap yang sama dalam menghadapi ancaman komunisme dan Sionisme, maka ancaman yang kita hadapi sekarang ini adalah bagaimana menciptakan keamanan dan perdamaian dunia, khususnya dari ancaman terorisme dan radikalisme. Jika Indonesia dan Arab Saudi dan negara muslim yang menganut paham keagamaan yang moderat dan damai dapat bersatu padu, maka akan memberikan dampak yang besar dalam menciptakan perdamaian dunia, sekurang-kurangnya di kalangan negara-negara Islam. Dengan perdamaian, kita bisa membangun untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Di atas landasan itu pula, Indonesia menyambut baik visi 2030 Arab Saudi yang ingin mengembangkan investasi secara besar-besaran di kawasan Asia, khususnya di Indonesia. Dengan stabilitas politik dan keamanan, Indonesia adalah tujuan investasi yang sangat menjanjikan. Apalagi ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5%. Dalam hubungan itu, DPR menyambut baik dan mendukung penuh penandatanganan
11 MOU yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Kami juga berharap agar masalah tenaga kerja Indonesia dapat dicarikan solusi yang terbaik sehingga dapat dipulihkan kembali dengan tetap menghormati sistem hukum Kerajaan Arab Saudi. Apabila terdapat warga negara Indonesia yang bersalah, maka atas nama rakyat Indonesia kami mohon kemurahan hati Sri Baginda untuk memberikan ampunan. Sri Baginda penjaga dua kota suci Islam, hadirin yang berbahagia. DPR RI baru saja menerima kunjungan kehormatan Ketua Majelis Syuro Arab Saudi, Dr. Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh. Kedua parlemen sepakat untuk membahas masalah keamanan dan perdamaian, kerjasama di bidang investasi dan tenaga kerja, serta bidang keagamaan dan pendidikan. Sebagai wujud persaudaraan antara Indonesia dan Arab Saudi, kami mohon dengan hormat kepada Sri Baginda untuk menyampaikan pidato di hadapan sidang yang mulia ini. Atas nama seluruh anggota DPR dan rakyat Indonesia, kami menyampaikan selamat atas penghargaan bintang kehormatan tertinggi Republik Indonesia yang telah dianugerahkan kepada Sri Baginda. Di bagian akhir sambutan ini, saya ingin mengulang kembali kalimat bertuah yang disampaikan Yang Mulia almarhum Raja Faisal di hadapan sidang istimewa DPR Gotong Royong 47 tahun yang lalu, yaitu barang siapa yang ingin mengingkari hubungan yang istimewa antara Indonesia dan Saudi Arabia sama dengan mengingkari matahari di siang hari. Wa akhiran yuribu rijalatimikum anna hadal waton ya khorbikun alayahuma yas'adu bikudumikum wibaladikum asani Indonesia. Asani Indonesia. Asani Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini mari kita ikuti bersama sambutan yang mulia Khadimul Haramain Asy-Syarifain Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Kalimat Khadimul Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Salman bin Abdul Aziz Al Saud. على رسول الله. معالي رئيس مجلس النواب، الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أستهل كلمتي بالإعرابي عن بلغ تقديرنا لحكومة وشعب الجمهورية الأندونيسية الشقيقة على حفاظ الاستقبال وكرم الضيافة، مبديا سعادتي بوجودي معكم. إن هذه الزيارة لبلدكم الشقيق وما سبقها من زيارة الأخي فخامة الرئيس المملكة وزارة المتبادلة بين المسؤولين في البلدين تأتي تعزيزا لتسهيل التعاون
بيننا في جميع المجالات Presiden وما يخدم Kerajaan Arab مصالح Saudi وتطلعات شعبينا juga الشقيقين. tukar-menukar kunjungan antara حضور الكرام dalam rangka meningkatkan kerjasama di seluruh bidang تواجه أمة العربية والعالم بصفة عامة وفي مقدمتها ظاهرة التطرف والإرهاب صدام الثقافات وعدم احترام سيادة الدول والتدخل في شؤون الداخلية. Baik, ini adalah pidato yang disampaikan Raja Salman. Bisa dijelaskan Pak Ziyad sambil Raja Salman pidato? Ya, Al-Malik Raja Salman, pelayan dua tanah suci, dia mengucapkan pertama hormat kepada pimpinan DPR, kemudian juga kepada Asyiko. Baik, tahan dulu. Mungkin bisa dilanjutkan sambil yang ini membacakan, sambil diterangkan yang saat sedang dibicarakan Pak Ziyad. Iya. Jadi tujuan dari kedatangan Raja Salman, dia ingin mengadakan ta'awun, kerjasama dalam segala bidang pendidikan, kebudayaan, dan untuk bersama-sama mengatasi serangan-serangan teroris. Juga ini kerjasama yang disampaikan oleh Tadi apakah Raja Salman juga Sesi foto yang pertama. Tadi dulu, kita akan Baginda mendengarkan Raja Salman acara bin selanjutnya. Abdul Aziz Al Saud bersama pimpinan DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD Republik Indonesia. والآن صورة تذكارية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورؤساء البرلمان ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا. Sesi foto yang kedua, kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, dan Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. ثم صورة تذكارية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس جمهورية إندونيسيا السادس السيد سوسيلو بامبang يودhoyono ونائبه السيد Tri Sutrisno. Ya, saudara, kita lihat bersama saat ini tengah dilakukan sesi foto. Tampak di sebelah kanan Raja Salman ada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga diikuti oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan Fadlizon. Terima kasih. Kemudian sebelah kiri ada Setia Novanto. Terus ada Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Tri Sutrisno. Kita lihat bersama dengan deretan pimpinan DPR. Yang mulia Ketua DPD juga Muhammad Saleh tampak di layar kaca. Sesi foto telah dilakukan. Baik, kita sambung kembali soal pidato Pak Ziyad. Pangeran dan keluarga. Tadi poin apa yang hendak disampaikan oleh Raja Salman ketika pidatonya? Cukup singkat ternyata. Cukup singkat pidato, garis besar disampaikan oleh Raja Salman bahwa kunjungan yang dia hadirin adalah kunjungan yang luar biasa, mutamayyiza, yang istimewa, dan dalam kunjungan ini akan ada nota kesepahaman dan kerjasama di segala bidang. Tadi dia mengatakan fi jami'il majalat. Iya, itu akan ada atau yang kemarin sudah ditandatangani Pak? Kemarin sudah, ini garis besar dia sampaikan di DPR. Baik, itu artinya yang disampaikan adalah nota yang kesepahaman itu disampaikan. Kemudian tadi dia ada jawaban nggak Pak Ziyad soal beberapa poin yang disampaikan kepada yang disampaikan oleh Setia Novanto? Apakah dia dalam pidatonya tadi ada jawaban-jawaban terkait hal itu?
kaitan dengan masalah haji dan permohonan maaf tidak disinggung oleh Raja Salman. Tidak ada disinggung. Tapi untuk menghadapi kejahatan di dua negara seperti teroris dan lain sebagainya, ya singgung tadi kita kerjasama untuk menghadapi tahadiyat, menghadapi irhabin atau teroris. Itu yang disinggung tadi. Baik, itu dia bagaimana poin-poin yang disampaikan oleh Raja Salman di hadapan parlemen DPR, di gedung DPR. Kita kembali ke Pak Muta'ali. Pidato yang sangat singkat, mungkin bisa kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit. Ekspektasinya, kemudian tadi poin-poinnya disampaikan itu saja. Bagaimana Pak Muta'ali mencermati pidato yang disampaikan Raja Salman? Ya, nampaknya pidato Raja Salman sudah disiapkan ya. Dan saya melihatnya tidak ada koordinasi. Kira-kira Setia Novanto Ketua DPR akan berbicara apa? Nah, kemudian nanti kira-kira respon dari Arab Saudi apa? Kira-kira jadi speech dari Raja Salman itu kalau ada bangunan komunikasi antara kedua belah pihak, baik Saudi ataupun parlemen kita, seharusnya bisa saling sambut bergayung seperti itu. Iya. Ya, alangkah baiknya ini sebetulnya bisa dimainkan jauh-jauh hari sebelum ini. Kira-kira Ketua DPR mau bicara apa? Sehingga nanti speech dari Raja Salman adalah jawaban, respon. Iya. Ya, dari Ketua DPR. Sehingga Raja Salman bisa mengatakan, oh nanti Indonesia, orang Islam Indonesia hajinya tidak mesti nunggu 25 tahun. Iya. Nanti akan bisa lebih cepat, bisa 5 tahun. Kan itu luar biasa. Itu artinya Raja Salman belum dapat bocoran soal speech hari ini. Belum dapat bocoran. Baik. Saya kira ini mungkin PR kita. Pak Jokowi sudah memulainya di Istana Negara dengan foto, dengan selfie seperti itu. Kenapa DPR tidak melakukan itu? Baik. Kalau tadi Pak Setia Novanto juga sempat bicara membuka dengan bahasa Arab, Pak Ziyad, kemudian juga menutupnya dengan bahasa Arab, bisa dijelaskan apa yang sudah disampaikan Pak Setia Novanto kepada para tamu undangan? Dia ingin menghormati tamu dengan mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Arab. Seperti yang mulia, dia bilang penjaga. Biasa diartikan pelayan dua kota suci. Tapi Pak Setia Novanto mengatakan penjaga. Kemudian Haromain, dia bilang Syarafain, harusnya Haromain Syarifain. Ada perbedaan. Mungkin kurang perlatihan atau kurang siap. Betul. Atau dari sisi gugup. Nah, ini kita belum tahu. Tadi sudah dijelaskan juga grogi sedikit, tidak apa-apa. Artinya apa itu Pak Ziyad? Pelayan dua kota suci. Itu ketika pembukaan yang disampaikan. Kemudian dia sampaikan juga yang kami hormati juga para menteri rombongan. Itu dalam bahasa Arab, ma'alil wizaro disampaikan. Kemudian setelah itu ahlan wa sahlan. Nah, di akhir dia ucapkan selamat di negeri kamu yang kedua. Fi baladikum asani. Asani diulang berapa kali itu kan? 3 kali pengulangan asani. 3 kali pengulangan. Artinya ini Indonesia adalah negeri kamu yang kedua. Baik, itu artinya jika dalam berbicara itu ada penegasan, ada sejumlah penegasan yang disampaikan oleh Pak Setia Novanto. Asani tadi, kedua. Artinya yang pertama Saudi, ini adalah negeri kamu yang kedua. Indonesia sama juga negeri kamu. Baik, Pak Muta'ali, menarik bagaimana Setia Novanto menyampaikan langsung ke hadapan Raja Salman, menyambut dengan seperti itu, menggunakan bahasa Arab juga kepada petinggi menteri-menteri di Arab. Bagaimana melihat fenomena seperti itu? Baik. Saya ingin coba menganalisis atau memberikan komentar terhadap speech-nya Ketua DPR Setia Novanto dalam 3 hal. Yang pertama, mesti dibedakan antara soft diplomasi dengan false diplomasi. Ya, tadi kita agak kurang enak di telinga menyebut Pak Tri itu wakil Ketua DPR. Walaupun dia bilang ini agak grogi kalau di depan Raja. Ini juga cukup baik ya. Tetapi kalau bisa hal-hal seperti ini juga tidak diminimalisir. Yang kedua, ada beberapa kalimat dalam bahasa Arab yang diungkapkan oleh Setia Novanto, walaupun tadi kata penerjemah kita banyak yang salahnya. Tetapi saya melihat ini luar biasa menurut saya. Raja, pihak kerajaan Arab Saudi tidak melihat benar salahnya. Ya, pidatonya Setia Novanto dalam bahasa Arab tidak akan melihat salah benarnya. Tetapi bagaimana Setia Novanto mencoba untuk mendekatkan diri dia. Bukan hanya diri dia sebetulnya, karena dia adalah warga negara Indonesia, dia adalah rakyat, mewakili rakyat, sehingga dia mengatakan tadi, andaikan ada rakyat Indonesia
yang bersalah di Arab Saudi, mohon diampuni, mohon diampuni. Ini luar biasa. Apa artinya? Bahwa Setia Novanto ingin mengatakan secara budaya Indonesia itu sangat dekat dengan Arab Saudi. Betul. Walaupun dia tidak fasih berbahasa Arab, tapi secara terbata-bata, tapi berupaya bahwa kami ini juga tidak gagap-gagap amat untuk berbahasa Arab. Bisa ada kemauan, betul. ada kemauan yang luar biasa. Mencoba untuk beradaptasi juga dengan bahasa. Apa artinya? Bahwa tadi beliau mengutip luar biasa speech-nya dari Raja Faisal. Iya. Yang mengingkari kemitraan strategis Indonesia dengan Arab Saudi sama dengan mengingkari matahari di siang hari. Apa artinya? Impossible untuk dipisahkan. Betul, itu artinya positif atau optimistis bagaimana hubungan Indonesia dan juga Arab Saudi ke depannya, bahwa harus terus bersatu, betul, harus terus dalam satu lingkaran. Dan rencananya saudara, setelah dari gedung DPR ini, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan langsung menuju ke Masjid Istiqlal Jakarta. Tadi kita lihat bersama, sudah tampak persiapan di Masjid Istiqlal Jakarta. Gladi bersih persiapan sudah dilaksanakan, pengamanan sudah juga dilakukan. Tadi warga ada yang sempat sholat zuhur di Masjid Istiqlal masih dibuka, namun kabarnya akan ditutup ketika pelaksanaan atau Raja Salman tiba di Istiqlal. Hanya jarak beberapa puluh meter warga bisa melihat kedatangan Raja di Masjid Istiqlal. Baik, kembali Pak Ziyad, jika tadi Raja Salman dalam pidatonya, apakah menurut Anda ada yang ditekankan dalam pembacaan kalimat atau misalkan membacakan sesuatu poin-poin, apakah ada penekanan Raja Salman khusus ke arah mana penekanan? Penekanan kalau lihat tadi duat dan mubaligin ini disebut juga dalam sambutan para mubalik dan para dai nyampai untuk juga lebih meningkatkan kerjasama khusus di bidang agama tadi. Baik, berarti itu tadi ketika disampaikan ada penekanan kerjasama di bidang agama yang ditekankan pembacaannya ya. Karena dia sebagai pelayan dua kota suci itu pasti di mana saja dia tekankan itu. Baik, sebagai siapa Raja Salman, sebagai apa Raja Salman yang kerap kali ditekankan, simbol politik yang seperti itu bagaimana Pak Muta melihatnya? Saya membacanya, selain Raja Salman mengatakan ada beberapa poin penting nota kesepahaman yang sudah ditandatangani, tapi ada 3 poin yang beliau cukup fokus kepada 3 poin itu. Yang pertama adalah terorisme. Baik, tapi tahan dulu Pak Muta Ali, tampaknya di Masjid Istiqlal sudah ada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang sudah tiba di Masjid Istiqlal untuk menyambut kedatangan Raja Salman yang mengunjungi Masjid Istiqlal siang hari ini. Jika sesuai jadwal 13.45 sudah tiba, namun tampaknya sudah lewat beberapa menit. Kita kembali bahas tadi soal bagaimana pidato yang disampaikan oleh Raja Salman dan juga menegaskan identitasnya, menegaskan dirinya sebagai pelayan dua kota suci. Ya, jadi poin besar yang dikatakan oleh Raja Salman selain bahwa kehadiran di sini adalah bersejarah ya, juga mengatakan ada 3 poin yang saya melihatnya ini cukup ditekankan oleh beliau. Pertama, terorisme. Indonesia dengan Arab Saudi punya kesamaan visi, sama-sama ingin membasmi terorisme. Arab Saudi pun ancaman terorismenya luar biasa. Ketika bulan Ramadan tahun yang lalu, 1 hari sebelum Lebaran, bom di Masjid Nabawi. Betul. Jaraknya hanya 500 meter. Apa artinya? Arab Saudi pun sama, diancam. Ya, kemarin kita baru saja detik-detik sebelum kedatangan ada bom panci. Saya khawatir ini kedatangan Raja Salman akan terganggu, tapi mempengaruhi ternyata tidak ya. Alhamdulillah tidak. Karena 2006 ketika Raja Abdullah berkunjung ke Kuala Lumpur, juga sebetulnya draftingnya itu rencananya akan berkunjung ke Indonesia, tapi tidak jadi. Saya khawatirkan ketika mengingat itu bom panci di Bandung, mudah-mudahan tidak terpengaruh. Dan ternyata alhamdulillah tapi ternyata ada respons dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia bahwa ternyata Arab Saudi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian, apa yang dilakukan oleh TNI luar biasa, langsung. Begitu masif, begitu profesional. Betul. Ya. Artinya apa? Keduanya itu mengalami posisi yang sama-sama diancam dengan terorisme, radikalisme. Artinya apa? Bahwa sangat tidak benar yang mengatakan bahwa akar terorisme radikalisme berasal dari Arab Saudi. Lawang Arab Saudi sendiri diancam, betul. kerajaan sendiri diancam,
Gitu ya. Ini poin pertama. Karena itu satu dari 11 nota kesepahaman adalah tentang kerjasama penanganan kejahatan lintas batas terorisme antara Pak Tito Karnavian ya dengan kepolisian Arab Saudi. Ini poin pertama. Poin yang kedua, beliau mengatakan terima kasih juga atas kehadiran para mubaligh ya, para dai di gedung DPR MPR ini. Tadi menyebutkan itu juga tokoh-tokoh ulama dan memang salah satu poin dari 11 nota kesepahaman itu adalah kerjasama Islam dan dakwah. Apa artinya? Bahwa bangunan primordialisme ini tidak bisa dinafikan. Apalagi kalau kita berbicara, coba kita lihat. Pak Soeharto mengundang Raja Faisal 10-13 Juni 1970. Ini adalah awal-awal pemerintahan beliau. Iya. Ya, apa artinya? Kemudian Pak Jokowi juga mengundang Raja Salman awal-awal pemerintahan beliau. Apa? Pak Soeharto, Pak Jokowi ingin mencoba merekatkan ya dengan populis terbesar masyarakat Indonesia. Ya, impossible. Impossible investasi bisa berjalan, kemudian konsensus politik bisa berjalan. Kalau populis yang terbanyak ini juga tidak bisa dikendalikan, ya tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dipegang, tidak bisa dirangkul. Ini poin yang luar biasa. Ya. Kemudian tetapi poin ketiganya yang ditekankan oleh Raja Salman, walaupun dia menghormati memberikan apresiat kepada para dai, kepada para duat, ya, ada kerjasama dakwah dan keislaman. Poin ketiganya luar biasa. Kami tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Itu poin yang luar biasa. Baik, menarik sekali di mana Raja Salman sekelas raja pun ternyata menghargai, menghormati apa yang menjadi kedaulatan sebuah negara, mitra yang menjadi mitranya di sini. Betul. Baik, kita lihat bersama saudara, ini adalah 4 titik yang kami hadirkan kepada Anda bagaimana kondisinya. Salah satunya yang kita akan tunggu bersama yakni di Masjid Istiqlal Jakarta. Ini dia, tampaknya sudah ada sejumlah petugas kepolisian yang berjaga di area Masjid Istiqlal. Kira-kira kita tinggal beberapa menit lagi, Pak Mutali dan juga Pak Ziyad, Raja Salman akan tiba di Masjid Istiqlal, bertolak, tampaknya belum bertolak dari gedung DPR. Kita akan tunggu apakah sudah berjalan atau melakukan perjalanan dari gedung DPR menuju Masjid Istiqlal Jakarta. Tadi kita singgung soal sayang sekali tidak ada respons atau timbal balik pidato speech kedua belah pihak. Jika misalkan ada pidato yang berbalas, gayung bersambut, tentu lebih menarik. Karena kita selama ini dalam beberapa hari ini terakhir bicara soal investasi yang nilainya fantastis. Bahkan tadi Setia Novanto pun menyinggung soal visi Arab 2030. Bicara soal investasi. Tapi sayang tidak ada pembahasan investasi dalam speech Raja Salman. Apakah nanti bisa berpengaruh atau ini menjadi refleksi juga, Pak Muta? Saya kira memang pertama mungkin karena faktor usia ya yang sudah sangat lanjut 81 tahun. Sehingga coba kita lihat juga speech keduanya tidak berdiri, sama-sama duduk. Saya kira Setia Novanto bukan dia tidak bisa berdiri, bukan karena tidak sehat, tapi karena menghormati Raja, bahwa beliau juga duduk, maka saya pun akan duduk. Begitu. Jadi kita positive thinking saja ya. Ini yang pertama. Yang kedua, karena tidak ada koordinasi yang kuat dari parlemen kita. Jadi harusnya bisa meyakinkan pihak kerajaan bahwa nanti Pak Setia Novanto pidatonya poinnya 1, 2, 3, 4, 5. Mohon nanti kira-kira speech dari Raja Salman bisa merespon. Agar meyakinkan masyarakat Indonesia yang selama ini bahwasannya kerjasama dengan Arab Saudi hanya pembatasan keamanan, soal keamanan. Seperti itu, kemudian juga kuota haji agak sulit untuk mewujudkannya. Ketika dijawab oleh Raja itu paling tidak meyakinkan masyarakat Indonesia. Baik, kita tanya Pak Ziyad, jika tadi secara keseluruhan, jika bicara soal poin, ada berapa poin sebetulnya yang disampaikan oleh Raja Salman ketika tadi pidatonya Pak Ziyad? Dalam sambutan yang tadi, yang utama poin inti, sebenarnya disebut seluruh bidang, tapi yang diulang penekanan tadi, at-tahadiyat mengatasi terorisme. Kemudian disinggung lagi bekerja sama dalam dakwah. Betul. Menyampaikan. Dan poin yang ketiga, kami tidak akan mencampuri. Kemudian yang terakhir, tidak ada ikut campur
urusan dalam negeri Indonesia. Isu unit dakhiliyah, urusan dalam negeri Indonesia. Yang disampaikan di hadapan parlemen ternyata 3 poin itu. Apakah Arab Saudi memandang bahwa justru 3 poin ini yang utama ketimbang investasi atau bicara soal kuota haji? Bisa jadi seperti itu, atau jangan-jangan responnya itu ini sudah terwakili dalam 11 nota kesepahaman itu. Artinya apa? Kembali lagi kepada para diplomat kita, kembali lagi kepada para menteri kita, para dirjen terkait ya. Bagaimana mereka ulet ya menjadi petarung agar ini bukan sekedar hadiah sejarah begitu ya. Ya, 2017, tetapi juga hadiah yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Tidak hanya sebatas pertemuan 2 pekan saja, 9 hari saja, tetapi ada yang membekas, yakni soal investasi, kuota haji, terutama juga jaminan soal keamanan tenaga kerja kita di Arab Saudi. Tadi Setia Novanto menarik sekali bicara langsung, seolah-olah langsung menyampaikan di hadapan Raja, ini keluhan kami, ini yang kami inginkan kepada Raja. Apakah ada jaminan akan disampaikan oleh atau Raja bakal menerima hal tersebut, menerima opini dari Indonesia? Tapi yang jelas yang dilakukan oleh Setia Novanto, dia telah memainkan perannya sebagai wakil ketua rakyat. DPR, sebagai wakil rakyat. Ya, 560 anggota DPR dia mendengarnya, dan seluruh masyarakat Indonesia 250 juta mendengarnya, bahwa keluhan-keluhan masyarakat kita sudah didengar, paling tidak untuk yang muslim ya, terkait masalah haji, terkait masalah yang bekerja di sana. Mudah-mudahan ini ada keuletan diplomasi dari kita, bahwasannya responnya nanti bersambut seperti itu. Baik, Pak Muhtali, nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana jelang kunjungan Raja Arab Saudi ke Masjid Istiqlal Jakarta. Tetap bersama kami di laporan khusus kunjungan bersejarah Raja Saudi. Hasil rampokannya yang kemudian disebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta. Dengan anak-anaknya itu sudah harus handphone Mbak. Menteri Agama di Saudi Arabia itu adalah keturunan orang Banten, Al-Bantani. Kemudian belum lama ini itu kepala bagian pos di sana ya, setingkat menteri gitu, itu adalah dia adalah keturunan Bugis, Al-Bugisi gitu. Nah, ini mengikat antara hubungan Indonesia dan Saudi bukan hanya 2 negara yang bersahabat, tetapi ada unsur hubungan darah. Nah, ini tepat dengan apa yang disampaikan oleh Raja kemarin ketika Bapak Presiden atau Pak Jokowi itu melakukan siaran berdua dengan Raja itu. Ini dengan kamera itu? Kamera itu. Vlog itu ya? Nah, vlog itu kan Raja menyampaikan bahwa kami sangat bergembira sekali bisa bertemu dengan masyarakat Indonesia, dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat baik dan mereka adalah saudara-saudara kami. Kata-kata saudara itu saya kira muncul dari lubuk hati beliau yang paling dalam ya, karena memang itu bukan sesuatu yang cuma merupakan suatu pujian saja, tetapi itu bagian daripada refleksi sejarah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Saudi gitu. Oke, nah Pak Lutfi, ini kalau kita bicara soal hubungan 2 negara yang bersahabat seperti ini, kalau kita melihat kan dulu kan agak resmi gitu ya, tertawanya juga kayaknya resmi sekali. Terus apa yang dilakukan sama Jokowi dengan bikin vlog itu kan santai sekali sebetulnya. Nah, ini sebelum kita ulas Pak Lutfi, ini ada vlognya akan kita coba saksikan bersama, nanti mungkin Pak Lutfi bisa Istiqlal. Fitria, senyum Anda sudah berbeda karena Anda siap-siap melihat langsung. Saya iri ya, iri banget sama Anda. Ntar bisa ngelihat langsung Raja Salman. Baik, bagaimana update terkini persiapan di sana, Fitria? Silakan. Raja Iya, Hera, selamat siang. Mami, sebenarnya saya juga belum tentu bisa melihat Raja Salman kedatangan dan beserta rombongan begitu. Jika Anda bisa lihat di belakang saya, ini merupakan warga yang sudah menunggu sejak pukul 12 siang tadi. Namun saya
Anda tidak bisa memasuki gedung utama Masjid Istiqlal begitu. Tadi pukul 11 warga sudah diperbolehkan untuk masuk ke area Masjid Istiqlal dan mungkin namun memang harus melewati beberapa screening terlebih dahulu dari Pas Pampres. Namun tadi sekitar pukul 1.30 siang warga sudah tidak diperbolehkan lagi untuk masuk begitu. Memang tadi saya sempat mendengar ada warga yang sedikit kesal begitu, mengapa mereka tidak bisa masuk ke dalam. Tapi tadi saya sempat mengintip ke dalam bagaimana kondisi para masyarakat yang ada di dalam yang sudah melakukan ibadah sholat zuhur dan masih menunggu untuk bisa melihat Raja Salman beserta rombongannya. Untuk di lantai 1 sendiri di Masjid Istiqlal ada sekitar lebih dari setengah lantai yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk sholat sudah diberikan pembatas, namun warga masih bisa diperbolehkan untuk melihat kondisi nanti bagaimana ketika warga Raja Salman beserta rombongan datang. Ada beberapa kursi yang sudah disiapkan oleh panitia yang nantinya akan digunakan untuk Raja Salman beserta rombongan, tentu saja untuk Presiden Joko Widodo juga yang nantinya agenda mendatangi Masjid Istiqlal ini hanya berlangsung 30 menit saja, Hera. Dan adapun kegiatan yang akan dilakukan oleh Raja Salman beserta rombongan adalah salah satunya melakukan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat yang akan dilakukan, namun dengan durasi hanya 30 menit saja. Saya sedikit sanksi apakah banyak kegiatan yang nantinya apakah nanti Raja Salman akan dibawa ke berbagai lantai ataupun 2 lantai yang ada di Masjid Istiqlal juga belum bisa dipastikan. Namun jika nantinya Raja Salman beserta rombongan ingin melihat lebih banyak lagi tentang ataupun melihat secara langsung kondisi Masjid Istiqlal, sudah ada lift yang secara spesial dibangun oleh pengurus Masjid Istiqlal yang nantinya akan bisa digunakan oleh Raja Salman beserta rombongan. Hera. Ya Fitri, tadi juga disebutkan sudah ada lift yang disiapkan, juga ada sebuah pintu masuk istimewa dan ada nilai historis yang begitu dekat, mengingat Masjid Istiqlal ini memang juga ada campur tangan dari Raja Faisal yang 47 tahun lalu pernah mengunjungi Indonesia. Tapi apakah Anda juga mendapatkan informasi bahwa agenda Raja Salman nanti di sana setelah sholat, apakah akan dibawa keluar atau akan mendapatkan penjelasan lebih khusus lagi dan mungkin juga apakah ada kesempatan untuk misalnya melihat melambaikan tangan dari jauh dengan warga yang sudah dari pagi ataupun siang tadi datang memenuhi Masjid Istiqlal, Fitria? Dari yang saya lihat tadi, Hera, mungkin untuk kesempatan warga untuk sedikit memanggil ataupun berinteraksi dengan Raja Salman sendiri mungkin agak sulit begitu. Namun jika tadi yang sudah saya lihat adalah warga memang akan bisa memiliki kesempatan untuk melihat secara langsung Raja Salman beserta rombongan melakukan sholat di Masjid Istiqlal. Namun di saat yang sama dengan durasi kedatangan ataupun kedatangan Raja Salman beserta rombongan yang hanya 30 menit saja, mungkin saya belum bisa memastikan juga begitu apakah apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Namun jika kita melihat sedikit ke belakang tentang bagaimana tidak semua pemimpin negara dari luar yang nantinya dibawa ke Masjid Istiqlal. Saya ingat pada tahun 2010 Presiden Amerika Serikat Barack Obama beserta istri Michelle Obama merupakan salah satu para petinggi negara yang juga dibawa ke Masjid Istiqlal, namun dengan durasi kedatangan yang bisa dibilang cukup lama begitu. Tadinya dari pihak masjid sendiri saya asumsikan akan memberikan sedikit cerita mengenai bagaimana Masjid Istiqlal ini merupakan salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara, dan juga yang harus patut dibanggakan, Hera, adalah kita tahu bersama bahwa Masjid Istiqlal yang berada tepat di depan gereja katedral merupakan simbol toleransi agama yang mungkin bisa dijadikan ataupun dipetik dari negara Arab Saudi, yang dimana kita juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar yang dan itu juga ditunjukkan dengan simbol-simbol keberagaman dan juga toleransi agama, juga salah satunya juga bisa dilihat di antara Masjid Istiqlal dan gereja katedral ini. Namun di saat yang sama juga kita belum tahu apakah nantinya Raja Salman akan memberikan sepatah dua patah kata khususnya untuk masyarakat yang sudah menunggu dari pagi atau siang hari. Tapi yang jelas bisa dilihat di belakang saya dan khususnya untuk tadi warga yang sudah naik atau bisa mengakses di dalam gedung Istiqlal, mereka sangat semangat antusias begitu untuk bisa melihat sedikit Raja
Salman mungkin ataupun hanya dari jauh saja atau bisa melambai-lambaikan tangan begitu, Hera. Baik, Fitria, saya juga melihat ada gambar yang kami dapatkan dari dalam Masjid Istiqlal, ada sebuah kursi yang dipersiapkan. Apakah saya mengasumsikan apakah Raja Salman nanti akan sholat tahiyatul masjid sembari duduk begitu? Ya, betul sekali, Hera. Mungkin dikarenakan umur Raja Salman yang sudah bisa dibilang cukup sepuh begitu, kondisi Raja Salman memang tidak memungkinkan untuk beliau melakukan sholat dengan kondisi yang seperti biasa. Kalau kita lihat foto-foto ataupun video dari Masjidil Haram, di mana Raja Salman sering sekali melakukan sholat di dalam Ka'bah sendiri, memang ada kursi khusus yang sudah diberikan ataupun yang ada di dalam Masjidil Haram untuk bisa digunakan oleh Raja Salman gitu untuk sholat. Dan ini juga di saat yang sama juga sudah disediakan. Tadi juga saya terlihat ada satu kursi khusus yang terlihat berbeda dengan kursi yang lainnya. Saya asumsikan bahwa itu adalah kursi yang sudah disediakan oleh pengurus Masjid Istiqlal, di mana nanti Raja Salman akan melakukan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Hera. Fitria Sungkar, produser lapangan CNN Indonesia, terima kasih atas laporan Anda. Saya kembali ke Gusmis. Tadi kita sudah membahas poin pertama yang disampaikan oleh Setia Novanto. Saya beralih ke poin kedua, itu mengenai ampunan pada warga negara Indonesia. Ada 40 orang yang terancam hukuman mati. Bahkan saya tadi mencatat bagaimana gestur Setia Novanto sempat merapatkan tubuhnya ke raja, itu sebagai simbol mungkin permohonan yang begitu dalam. Anda memaknainya dan seperti apa, dan apakah memang memungkinkan seorang Raja Salman akan memberikan pengampunan pada 40 WNI kita yang terancam hukuman mati di sana? Ya, saya harus mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Setia Novanto selaku Ketua DPR menyampaikan ini depan Raja. Karena bagaimanapun keputusan Raja itu absolut. Semua orang Arab Saudi akan menerima apapun keputusan Raja. Terutama pada masalah pengampunan hukuman mati bagi 40 orang ya, yang sekarang dalam proses. Ini pasti dampaknya akan sangat luar biasa, dan Raja nanti dan seluruh rombongannya akan menjadikan ini sebagai salah satu poin, entry point di mana kerjasama ini ke depan menjadi lebih baik. Jadi ini pidato yang terbaik tadi yang disampaikan oleh Setia Novanto selain poin haji ini. Baik, tapi apakah melihat sifat, dan Anda mengikuti bagaimana sebelum Raja Salman menjadi raja, kemudian menjadi raja menggantikan raja sebelumnya, apakah tipikal Raja Salman itu pernah memberikan respon yang begitu aktif, responsif terhadap permintaan-permintaan seperti yang Setia Novanto utarakan? Ya, saya kira haji ya, haji ini permintaan. Termasuk yang WNI maksudnya, yang ampunan tersebut, apakah ini haji ini permintaan dari Presiden waktu dalam kunjungan ke sana, lalu kemudian investasi ya kan. Terus yang ketiga, ini memang belum dibunyikan soal buruh migran. Mungkin oleh pemerintah belum dibunyikan. Mungkin ini khawatir akan mengganggu kan, akan mengganggu kerjasama yang sekarang sedang dibangun. Memang masih ada perdebatan di dalam. Tidak mudah mengelola memang 1 juta lebih ya buruh migran kita di sana. Tidak mudah. Di samping saya kira juga tadi saya sudah sampaikan ke Mbak Hera bahwa Arab Saudi membutuhkan buruh migran kita. Mereka punya ketergantungan bahkan terhadap buruh migran kita. Nah, oleh karena itu kalau butuh berarti